Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara dan tim afirmasi. Perkenalkan saya Nur Hikmah sebagai pembicara pertama, rekan saya Natasha Octavia sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Sangaji sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, mosi kita pembelajaran tatap muka yang menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan definisi singkat yang mungkin dari tim afirmasi telah melakukan salah persepsi. Yang pertama, klaster. Dalam konteks ini, klaster yang dimaksud adalah satu kelompok dengan satu kejadian kesehatan yang sama. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah penyebab klaster tidak bisa dibuktikan dengan adanya data empiris. Artinya, seseorang yang menularkan virus COVID-19 tidak bisa di-track dengan mudah. Artinya, dia bisa membawa virus dari mana saja. Oleh karenanya, tidak bisa kita simpulkan dengan mudah bahwa klaster ini terbentuk karena adanya pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran langsung. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya, skema pembelajaran transisi daring menuju luring dengan berbagai regulasi dan ketentuan. Hadirin sekalian, berbicara mengenai PTM. PTM sejatinya memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Materi pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh siswa jika dilakukan dengan langsung. Peran guru juga sangat penting dalam pembelajaran. Tentunya interaksi guru dengan siswa sangat amat berpengaruh dalam proses pemahaman siswa. Tidak hanya itu, interaksi antara siswa dengan siswa lainnya juga bisa mengasah kemampuan bersosialisasi, yang mana tentunya tidak bisa didapatkan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh justru menimbulkan sikap apatis dan individualis para siswa. Oleh karena itu, dengan tegas kami menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka adalah metode pembelajaran yang paling efektif, terbaik, dan tidak bisa digantikan. Kembali ke mosi, bahwasannya pembelajaran tatap muka menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah, kami tidak setuju dengan mosi ini karena data dari Kemendikbudristek September lalu ada 117.000 atau 27,17% sekolah di Indonesia telah melakukan PTM. Lebih lanjut, dari 46.580 sekolah yang melapor, hanya 2,8% yang menyatakan terdapat warga sekolahnya yang terkena COVID-19. Dan angka 2,8% ini, angka yang sangat kecil ini, bukanlah angka dari sekolah yang melakukan PTM saja, akan tetapi data 2,8% ini adalah seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tentunya, data menunjukkan bahwa PTM tidak menyebabkan klaster jika kita melihat dari parameter atau ruang lingkup yang lebih luas. Dewan Juri yang terhormat, melihat status quo saat ini di mana regulasi diberlakukan kepada sekolah-sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM, sejatinya adalah bentuk tindakan untuk meminimalisir penyebaran kasus COVID-19. Sebuah sekolah dikatakan aman untuk melakukan PTM jika yang pertama, sekolah tersebut berada di wilayah level PPKM level 1 sampai 3. Tidak ada kasus di lingkungan sekolah, kemudian sekolah telah memenuhi daftar kesiapan satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19, sekolah memiliki sarana dan fasilitas penunjang PTM yang tentunya untuk menunjang protokol kesehatan, sekolah telah membentuk Satgas COVID-19, serta seluruh guru dan tenaga pendukung telah melakukan vaksin. Dengan mekanisme yang ada, status quo telah membuktikan bahwa PTM bukanlah penyebab munculnya klaster baru COVID-19. Oleh karena itu, kami tetap setuju bahwasanya pembelajaran tatap muka terus bisa diberlakukan dengan mekanisme yang jelas dan tegas. Apabila terdapat kasus COVID-19 di sekolah, maka dengan cepat dan tegas sekolah tersebut ditutup untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga menawarkan solusi yakni pemeriksaan antigen secara berkala sebelum memasuki sekolah guna mencegah adanya penularan. Kami memperjuangkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai pasal 31 ayat 1, sehingga kami percaya bahwa PTM harus terus diberlakukan. Dengan mekanisme yang ada dan solusi yang kami tawarkan, kami percaya bahwa PTM bukanlah menjadi penyebab klaster COVID-19. Terima kasih. Hak pendidikan harus tetap diperoleh tanpa mengesampingkan kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan tim kontra diucapkan selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Natasha sebagai pembicara kedua dari tim kontra dengan mosi pembelajaran tatap muka menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun kebelakang ini pandemi COVID-19 sudah melanda seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
dalam bidang pendidikan itu sendiri, kita ketahui bahwa tujuan pendidikan bukan hanya tentang menyampaikan materi-materi formal, matematika, bahasa Indonesia, ataupun IPS saja, tetapi di pendidikan itu sendiri juga harus menyampaikan yang namanya sosialisasi, interaksi, serta pengembangan daya motorik siswa itu sendiri, yang kita ketahui bahwa hanya dengan pembelajaran tatap muka saja semua hal tersebut bisa disampaikan dengan efektif dan sesuai dengan pengembangan siswa itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, dengan melihat tujuan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pendidikan dapat dilakukan secara efektif itu pula, kami percaya bahwa pembelajaran tatap muka merupakan proses yang paling penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, di era pandemi COVID-19 ini, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan bahwa sekitar 46.580 sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, hanya 2,8% sekolah yang menyatakan bahwa memiliki atau menyebabkan adanya klaster baru di sekolah-sekolah. Hal ini angkanya sangat kecil dibandingkan dari total keseluruhan sekolah itu sendiri, dan data tersebut merupakan data akumulatif dari awal PTM itu sendiri terlaksana sampai November. Dan kita ketahui bahwa 3 bulan ke belakang pemerintah sudah giat-giatnya atau gencar-gencarnya melakukan vaksin massal, yang mana hal tersebut juga bisa menekan adanya penularan COVID-19 itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa menurut data dari Kementerian Kesehatan, penyumbang rentang umur tertinggi tentang COVID-19 itu sendiri adalah di rentang usia 31 sampai 45 tahun, di mana rentang usia ini bukan merupakan usia sekolah, sedangkan rentang usia sekolah 6 sampai 18 tahun hanya menyumbang kurang dari 5% klaster baru atau kasus COVID di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa PTM atau sekolah bukan merupakan klaster baru dari penularan COVID-19 itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk ke argumen saya selanjutnya, yaitu menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa klaster COVID-19 ini yang paling banyak disumbang oleh anak TK dan SD. Padahal secara logika kita ketahui bahwa jam belajar anak TK dan SD itu sendiri lebih sedikit daripada jam belajar anak SMP dan SMA. Bahkan ruang interaksi mereka lebih sempit daripada anak SMP dan SMA. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah tidak serta-merta langsung menciptakan adanya klaster baru. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa pemerintah selain memberikan pencegahan di lingkungan sosial, tetapi juga melakukan kebijakan yang ada di lingkungan sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM di masa pandemi ini. Yang pertama adalah pemerintah menerapkan kebijakan atau regulasi untuk memberikan izin kepada sekolah yang siap melakukan PTM di era pandemi. Yang pertama, sekolah tersebut harus ada di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Yang kedua adalah tidak adanya kasus COVID-19. Yang ketiga adalah sekolah sudah siap sudah menyiapkan Satgas COVID-19 itu sendiri. Yang keempat, sekolah juga sudah memiliki sarana prasarana tentang pencegahan COVID-19 seperti adanya alat ukur suhu, lalu adanya sterilisasi ruangan yang dilakukan secara berkala, kemudian adanya sarana prasarana masing-masing yang harus dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari pemerintah untuk mencegah adanya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Selain itu juga harus adanya concern antara orang tua dan sekolah, yang mana melewati komite sekolah terlebih dahulu. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, kami percaya bahwa pemerintah sudah sangat siap atau sudah sangat matang-matang memikirkan tentang pembelajaran tatap muka itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dari mekanisme tersebut, kami percaya bahwa pembelajaran tatap muka dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia sangat siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sendiri. Karena kami percaya bahwa urgensi dari pendidikan itu sendiri akan lebih mengena, akan lebih bisa tersampaikan apabila pembelajaran tatap muka itu tetap dilaksanakan tanpa mengesampingkan kesehatan. Melalui regulasi-regulasi yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa regulasi terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 itu sendiri. Saya dan tim kontra percaya bahwa pembelajaran tatap muka ini bukan alasan utama atau satu-satunya alasan yang menyebabkan klaster baru di
kasus COVID di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dengan data-data tersebut dan kebijakan pemerintah tersebut, kami dari tim Kontra juga memiliki solusi tambahan apabila kami percaya bahwa jika satu sekolah melakukan atau menyebabkan adanya klaster baru, 1-2 sekolah menyebabkan klaster baru, yang harus di stop atau harus ditangani adalah 1-2 sekolah itu saja, bukan menghabiskan atau bukan memotong, mematahkan semua kebijakan tentang pembelajaran tatap muka. Karena kami percaya bahwa secara analogi atau bisa dianalogikan ketika kita sakit jantung, yang disuntik atau yang disembuhkan bukan langsung menyuntik ke jantungnya, tetapi harus ada step by step atau harus ada penanganan lainnya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat efektif dan sudah sangat pas untuk penerapan pendidikan di Indonesia di masa pandemi. Selain itu kami juga menyarankan adanya swab antigen secara berkala untuk menangani adanya klaster baru di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan data, argumentasi substansial yang saya berikan tadi dan alur berpikir yang sudah kami sampaikan, kami percaya bahwa kami akan berpegang teguh pada tim Kontra pada mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat untuk hidup berdampingan, bersosialisasi, dan belajar dari orang lain. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang saya banggakan, perkenalkan saya Sang Aji selaku pembicara 3 dari tim Kontra akan mengelaborasi jalannya perdebatan dan mempertegas argumen dari tim kami, di mana kami dari tim Kontra menyatakan bahwa kami berdiri tegak pada argumen kami dan kami tidak percaya pada mosi hari ini, yaitu pembelajaran tatap muka yang menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Dewan Juri yang terhormat telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami bahwa kami memiliki landasan berpikir, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini urgensinya diberlakukannya PTM, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mosi kita pada hari ini sangatlah tidak logis, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut karena pada pembicara pertama kami telah mendefinisikan klaster yang dimana tidak bisa dibuktikan dengan data empiris, sehingga sangatlah tidak logis ketika dikatakan bahwa PTM tersebut menjadi penyebab klaster baru di sekolah-sekolah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, PTM bukanlah hal yang harus kita khawatirkan karena Satgas Covid telah merilis kebijakan PTM di mana sekolah harus mempersiapkan diri steril dari penularan kasus COVID sehingga dapat memberlakukan PTM. Sehingga apa yang harus kita khawatirkan, Dewan Juri yang terhormat? Kemudian kami dari tim Kontra menyatakan bahwa kami tidak mempercayai mosi tersebut didasarkan dari data-data empiris yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Data yang pertama yaitu data dari Kemendikbudristek menyatakan bahwa 117.000 sekolah dari 46.000 sekolah di Indonesia telah memberlakukan PTM. Kemudian terdapat 2,8% laporan dari sekolah di Indonesia terdapat kasus COVID di sekolahnya. Angka 2,8% merupakan angka yang kecil, Dewan Juri yang terhormat, dan merupakan angka akumulatif dari seluruh sekolah di Indonesia, bukan dari sekolah yang memberlakukan PTM saja. Sehingga sangatlah tidak logis ketika kita mengatakan bahwa PTM tersebut menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian data yang selanjutnya yaitu data dari Kemendikbud mengatakan bahwa data COVID tertinggi di sekolah saat ini terdapat pada satuan pendidikan SD dan TK, yang dimana secara logika dan faktanya saja, Dewan Juri yang terhormat, bahwa waktu interaksi anak-anak SD dan TK lebih sedikit dibandingkan satuan pendidikan lainnya, yaitu SMP dan SMA. Sehingga sangatlah tidak logis ketika kita mengatakan bahwa PTM tersebut menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Atas dasar ketidakpercayaan kami tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami akhirnya beranggapan bahwa PTM tersebut merupakan hal yang paling benar kita lakukan saat ini untuk mengakomodasi dan menyelaraskan hak kesehatan dan pendidikan warga negara Indonesia. Akhirnya kami dari tim Kontra menawarkan solusi dan mekanisme yang jelas. Yang pertama ialah kami menuntut agar PTM tersebut harus tetap diberlakukan karena menimbang urgensi dari PTM yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu materi akan mudah diterima ketika diberikan langsung, kemudian kita tidak bisa mengesampingkan peran guru untuk transfer ilmu, kemudian kita tidak bisa menyetop atau tidak menuntut interaksi atau sosialisasi siswa untuk menumbuhkan kepedulian dan kepekaan mereka terhadap lingkungan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian solusi yang kedua yaitu mekanisme yang lebih jelas dan tegas, di mana Satgas Covid telah merilis mekanisme. Oleh karena itu sekolah dituntut untuk mengikuti aturan yang telah berlaku untuk memastikan sekolah tersebut siap secara mental, secara fisik, dan secara psikis untuk anak-anak memberlakukan PTM, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita tidak boleh mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama, Dewan Juri yang terhormat, di mana ketika satu sekolah telah terjaring kasus COVID, maka mekanisme yang ditawarkan adalah sekolah tersebut harus diberhentikan operasinya hingga kondisi memungkinkan. Kita tidak boleh mengumpulkan
kita tidak boleh memberhentikan seluruh sekolah yang memberlakukan PTM karena hal tersebut sangatlah tidak adil, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian solusi yang terakhir ialah mewajibkan rapid atau antigen berkala kepada siswa dan sekolah-sekolah yang memberlakukan PTM. Hal tersebut dimaksudkan untuk kita melakukan controlling dan memastikan sekolah tersebut aman dari penularan COVID sebelum memberlakukan PTM, sehingga kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa PTM tersebut menjadi tempat untuk penumbuhan klaster baru COVID di sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Atas dasar pikiran tersebut, atas dasar urgensi dan landasan berpikir kami mempercayai bahwa PTM adalah hal yang paling benar untuk kita lakukan saat ini, dan kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami tidak setuju pada mosi kita hari ini. Terima kasih.